Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan berbagi informasi tentang irigasi di lahan tandus. Bagaimana masyarakat Gunung Kidul bisa menanam alpukat di daerah tandus, kurang air, tetapi pertumbuhannya bagus. Dan inilah salah satu solusi dari banyak sekali solusi yang kami tawarkan kepada masyarakat Gunung Kidul agar mereka mampu merubah nasib mereka sendiri. Dan saya melihat kondisi keadaan pertanian di Gunung Kidul tidak kunjung lebih baik. Dan tahun ini, di era tahun 2022 ini, kami menawarkan kepada para petani untuk ikut menanam alpukat, di mana secara nasional petani-petani alpukat sedang bergairah menanam, mengembangkan alpukat terbaik di Nusantara. Tidak ketinggalan juga kami dan teman-teman di Gunung Kidul mencari pola terbaik bagaimana agar masyarakat dan petani umumnya mampu mengembangkan tanaman alpukat dengan segala keterbatasannya. Daerah berbatu, tanah tidak subur, kurang air, hama pengganggu dari kawanan monyet. Namun hari ini saya membawa sebuah impian untuk Gunung Kidul, dan saya harus berani membuktikan kepada semua masyarakat Gunung Kidul. Ikuti salah satu teknik kami menangani alpukat di tanah gersang. Dan sekarang kita akan tanam alpukat dan kita akan wariskan kepada anak cucu kita nanti. Dan kita lihat seperti inilah Pak Iwan sedang memberikan minum kepada tanaman alpukatnya. Berapa gayung, Pak? Ini ada sekitar 4 gayungan ya. Gayung kita penuh. Seperti ini. Dan salah satu teknik yang kita usahakan adalah seperti ini. Bawah kita berikan lubang yang kemudian mestinya dikasih kain atau kayu sehingga tidak akan langsung habis seketika. Dan kita lihat seperti inilah tanaman alpukat yang sudah mendapatkan perawatan. Dan inilah tanah di Gunung Kidul, berbatu. Jika kalian menjadi petani di Gunung Kidul, bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan ini? Dan ini tanah yang tersisa di antara bebatuan. Namun kami yakin ini masih bisa tumbuh tanaman alpukat, tanaman buah. Dan seperti ini. Nah, seperti inilah. Air menetes, 1 tetes, 2 tetes, dan ini diberikan nutrisi. Kita lihat batang menguning, daun menguning, dan inilah betapa tanaman ini menahan penderitaan kekurangan air. Namun kami yakin, sabar ketika nanti musim hujan, kalian akan puas minum air. Hanya saja untuk musim kemarau ini, inilah solusi. Teknologi sederhana, namun masih terjangkau untuk para petani. Tinggal kita perbesar tampungannya berupa bambu. Dan bambu ini banyak sekali di Gunung Kidul. Nah, seperti ini. Tidak perlu menggunakan bahan-bahan yang mahal. Dan ini batang kokoh kuat, walaupun
tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhannya pasti akan terhambat. Dan ini perakaran masih muda. Kita lihat seperti ini. Batu. Bersyukurlah kalian di tempat kalian tanah begitu subur. Nah, seperti ini. Sederhana sekali. Kuat berapa lama? Setiap tahun ganti pun itu harga yang pantas. Ini hanya untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau. Nanti ketika hujan, ikan ini akan menjadi lapuk. Tahun depan kita buat lagi. Seperti ini pertumbuhannya. Jangan disamakan dengan pertumbuhan di daerah yang tanah subur. Jika sudah besar, maka seperti tanaman pohon ini, dia akan mampu bertahan. Tinggal perawatan. Nah, seperti itu. Sama mereka nasibnya tumbuh di bebatuan. Seperti inilah. Tanah berbatu. Nah, ini belum diberikan air. Paling tidak seminggu sekali diberikan air, maka tanaman ini akan selamat. Apakah ini pasti berhasil? Tentu ketika ada 1000 pohon, pasti ada saja yang gagal. Namun ini mampu memberikan semangat baru untuk para petani di Gunung Kidul. Nah, seperti inilah. Sekali lagi, inilah tanaman dari seedling. Tanaman dari seedling yang kita tanam di Gunung Kidul. Dan irigasi yang membantu mereka untuk bertahan hidup adalah seperti ini. Ketika sudah ada batang bambu yang lebih besar, gombong, bitung, maka selayaknya ini harus diganti menjadi yang lebih besar lagi. Sampai kapan, Bang? Sampai usia 2-3 tahun. Ketika dia masuk generatif, perakaran udah kuat, maka bisa dipastikan tanaman ini akan kuat. Apakah musim kemarau kita tidak perlu air nanti? Pada saatnya nanti ketika ini sudah berbuah, maka kita akan rubah bagaimana caranya. Ketika setiap pohon ini sudah menghasilkan buah, maka buah itu akan kita gunakan untuk merawat tanaman dulu, yaitu kita belikan tong, drum, apakah itu 100 liter, apakah itu 50 liter, dan itu akan kita isi air, sehingga di musim kemarau mereka akan bertahan dengan air yang lebih banyak. Setiap daerah akan berbeda. Setiap daerah memiliki kos biaya berbeda-beda, dan tentunya ketika kita mengembangkan tanaman alpukat di Gunung Kidul, maka harga yang harus dibayarkan adalah lebih tinggi daripada di tempat lain yang lebih subur. Nah, seperti itulah cara kami, masyarakat Gunung Kidul, berusaha memperbaiki nasib. Kami tidak mau menerima kenyataan begitu saja. Selalu ada jalan, selalu ada solusi, dan tunggu saja. Di tahun 2025 nanti kami akan buktikan bahwa Gunung Kidul bisa menghasilkan alpukat terbaik nasional. Dan jika kami benar, jika kami berhasil, maka kami pun menuntut kepada kalian, petani-petani di luar Gunung Kidul,
untuk berbuat lebih baik daripada kami. Kami membuat konten ini tidak lain hanya untuk memotivasi diri kami, terutama anak-anak muda yang tahun ini, dekade ini, hampir tidak kami dapatkan anak muda yang membahas tentang dunia pertanian. Besar harapan kami ketika kalian menonton channel ini, menonton video ini, bahwa kami ingin menularkan semangat perubahan. Mari kita tanam alpukat dimanapun itu dan apapun caranya, kita cari solusinya. Kita lakukan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik. Dari Tanah Gunung Kidul kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu lagi di Gunung Kidul. Inilah irigasi yang dikembangkan oleh petani di Gunung Kidul. Nah, seperti ini. Ini menggunakan botol bekas minerale. Dan ini di tingkat pedagang rongsok ini dihargain harga Rp2.000. Ini kapasitas 15 liter dan ini bisa digunakan untuk 1 atau 2 minggu. Nah, seperti inilah sehingga air menetes dan ini basah. Nah, ini basah. Ini cukup simpel dan praktis, hanya dengan 2000 saja. Dan selang bisa kita gunakan selang infus bekas. Gitu. Kita lihat yang lainnya. Nah, sama halnya. Nah, seperti inilah. Hanya saja ini perlu ditambahkan nutrisi. Dan ini secara konstan terus-menerus air mengalir. Kita lihat. Seperti ini. Pertumbuhannya sudah setinggi 1,20 meter dan pertumbuhan batangnya sudah bagus. Nah, seperti jempol. Dan ini baru kita tanam dalam beberapa bulan terakhir. Jadi ada solusi. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini salah satu solusi yang bisa kita lakukan di Gunung Kidul.